Apa jadinya kalau kamu tidur di villa yang ternyata nggak semua penghuninya bisa dilihat dengan mata telanjang? Villa ini sudah berdiri sejak tahun 80-an, dan sejak saat itu nggak ada penjaga yang bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Salah satu penjaganya bahkan hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan radio yang masih menyala. Halo teman-teman, kembali lagi di Kamis Mistis bersama Mas Bre. Tempat di mana cerita-cerita horor dari seluruh Indonesia diangkat ke permukaan. Kali ini, gue bakal bawain kisah nyata dari seorang mantan penjaga villa di daerah Puncak, Jawa Barat. Namanya disamarkan jadi Pak Darto, demi keamanan. Apa yang dialami Pak Darto bukan sekedar gangguan kecil, tapi sesuatu yang bikin dia nggak mau lagi kerja di tempat manapun yang berhubungan dengan bangunan tua. Tahun 2016, Pak Darto mulai bekerja di sebuah villa milik keluarga keturunan Belanda. Villa ini jarang dipakai, hanya sesekali untuk liburan keluarga. Dari awal, Pak Darto udah ngerasa aneh. Pas pertama kali masuk, dia nyium bau melati, padahal nggak ada bunga satupun. Malam pertamanya, dia tidur di kamar belakang. Tengah malam, dia dengar ada suara perempuan tertawa dari ruang tamu. Tapi pas dicek, kosong. Besok paginya, warga sekitar cuma bilang, "Oh, udah biasa, Pak. Yang penting jangan ganggu dia." Siapa dia? Pak Darto nggak dikasih tahu. Puncaknya terjadi di minggu ketiga. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, Pak Darto dengar suara tangisan dari dapur. Dia ngintip pelan-pelan dan lihat sosok perempuan dengan rambut panjang duduk membelakangi kompor. Tangannya berdarah. Pak Darto mundur pelan-pelan, tapi tiba-tiba suara tangis itu berhenti. Ketika Pak Darto balik badan, sosok wanita tersebut berdiri tepat di depan Pak Darto dengan wajah hitam gosong seperti terbakar, sehingga membuat Pak Darto ketakutan dan lari keluar dari villa tersebut. Setelah dirasa aman, Pak Darto memberanikan diri untuk masuk ke dalam villa tersebut dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, dia nemuin bekas cakaran di pintu kamarnya. Padahal, dia yakin pintu itu dikunci dari dalam. Ternyata, menurut warga setempat, dulu pernah ada tragedi di villa itu. Seorang ART perempuan meninggal terbakar di dapur karena kelalaian majikannya. Sejak itu, arwahnya diyakini masih menjaga tempat itu. Pak Darto akhirnya minta resign. Katanya dia nggak takut, tapi dia tahu kapan waktunya manusia dan makhluk lain tidak bisa hidup berdampingan. Gimana menurut kalian? Apakah villa itu beneran angker atau cuma sugesti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kamu punya cerita horor pribadi, langsung lewat pesan ya. Bisa jadi cerita kamu yang gue bacain di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan follow ya. Karena setiap minggu akan ada kisah nyata horor lainnya yang mungkin bisa bikin kamu susah tidur.